Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Henin Diah Permata Pertiwi dengan NPM 20021100931 dan saya sendiri Samia Hayati Rashida dengan NPM 20021210008. Kami akan menjelaskan tentang Kongres PGRI yang ke-9, 10, 11, dan 12. Langsung saja, yang pertama yaitu Kongres PGRI ke-9. Kongres ke-9 PGRI itu dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 31 Oktober sampai 4 November 1959. Susunan pengurus besar Kongres PGRI yang ke-9 yaitu Ketua Umum dijabat oleh M.E. Supyadinata, Ketua 1 oleh M. Hussein, dan Ketua 2 yaitu Subandri. Nah, pada bulan-bulan pertama sudah Kongres 9, PGRI menghadapi kesulitan besar, terutama karena kekurangan dana, bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil, yaitu Rp150, melainkan pemasukan dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat sedikit. Dari beberapa cabangnya, setiap pengurus besar PGRI di kedua provinsi tersebut diserobot oleh pengurus daerah yang pro PKI. Meskipun demikian, kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSBM ke dalam SOKSI yang diputuskan dengan 12 suara pro lawan 2 suara kantor pada hakikatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan pengurus besar PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada semua pihak pada saat itu, bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika dua syarat diajukan oleh pengurus besar PGRI, yakni SOKSI bukan merupakan hak sentral dan nama SOKSI harus diganti, tidak terpenuhi. Jadi hasil Kongres PGRI ke-9 yaitu terjadi perpecahan dalam tubuh PGRI, tetapi tetap terpilih kembali yaitu M.E. Supyadinata sebagai Ketua Umum. Jadi hal-hal yang mendukung pendidikan nasional pada Kongres PGRI ke-9 tidak ada karena adanya perpecahan dalam tubuh PGRI. Yang kedua yaitu Kongres PGRI ke-10. Kongres PGRI yang ke-10 itu dilaksanakan di Gelora Bung Karno, Jakarta pada bulan Oktober 1962 pada periode tahun 1962 sampai 1965. Susunan pengurus besar sebagai berikut, yaitu Ketua Umum dijabat oleh M.E. Supyadinata, Ketua 1 yaitu M. Hussein, Ketua 2 yaitu Subandri. Pada bulan Juni 1964, Subandri dipecat karena terlibat dalam pengkhianatan separatis dengan mendirikan PGRI non-hak sentral atau PKI. Pada bulan-bulan pertama, Kongres 10 mengalami kesulitan, terutama keuangan. Setelah mengalami beberapa reshuffle, maka susunan pengurus besar PGRI berubah, yaitu Ketua Umumnya yaitu M.E. Supyadinata, Ketua 1 M. Hussein. Jadi Ketua 2-nya tidak ada. Nah, hasil Kongres PGRI ke-10 yaitu yang pertama, untuk menyelamatkan pendidikan dari ancaman dan perpecahan di kalangan guru, Presiden Soekarno membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari panitia negara untuk menyempurnakan sistem pendidikan Pancawardhana. Yang kedua, yaitu PGRI bersama-sama guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru Serikat Islam Indonesia, Ikatan Guru Marhainis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan Persatuan Guru Perti membentuk PAGI, khusus di Jawa Barat dibantu KAPP. Yang ketiga, kemudian KAGI berbentuk 2 di berbagai provinsi. Tugas utama KAGI adalah
membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusan-urusan PKI dan Orde Lama PGRI Nampak Sentral, Serikat Pekerja Pendidikan dan Persatuan Guru Teknik Indonesia. Selanjutnya menyatukan guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI. Dan yang terakhir memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Hal-hal yang mendukung pendidikan nasional pada Kongres PGRI yang ke-10 yaitu yang pertama, menerbitkan Konpres nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional. Pancasila sebagai hasil kerja dari panitia negara untuk menyempurnakan sistem pendidikan Pancawadana. Yang kedua, PGRI bersama-sama Guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru Serikat Islam Indonesia, Ikatan Guru Marhainis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan Persatuan Guru Perti membentuk KAGI atau Kesatuan Aksi Guru Indonesia dengan tujuan membersihkan dunia pendidikan Indonesia dari urusan-urusan PKI dan Orde Lama. PGRI Nampak Sentral menyatukan guru di dalam satu wadah organisasi guru, yaitu PGRI. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak unitaristik, tetapi juga independen dan non-partai politik. Yang ketiga yaitu Kongres PGRI ke-11 yang akan dijelaskan oleh Hermin Diah Permata Pertiwi. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Kongres PGRI ke-11, di mana Kongres PGRI yang ke-11 ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 15 sampai 20 Maret 1967 dengan susunan pengurus besar PGRI yang masa periodenya 1967 sampai 1970 sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ketua Umum, yaitu oleh M.E. Subiyadinata. Yang kedua itu Ketua 1 oleh Dra. Nian S. Warnain. Ketua 2 yaitu oleh Maderman B.A. Hasil Kongres PGRI ke-11 yang pertama yaitu di bidang umum dan politik, diantaranya yang pertama memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Tampera. Yang kedua yaitu mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang kelima, mengikis habis sisa-sisa Gestapo atau PKI. Keenam, PGRI Non-Nampak Sentral SSP PGTI dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan ormas antek PKI. Yang ketujuh, diaktifkannya kembali 27 pejabat Kementerian PNK yang dipecat oleh Profesor Prijono. Dan yang kedelapan yaitu disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam Sekber Golkar. Dan yang di bidang organisasi antara lain yang pertama yaitu konsolidasi pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi kependidikan. Yang kedua yaitu perubahan dan penyempurnaan AD atau ART atau PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. Yang ketiga yaitu perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen PT. Yang keempat yaitu penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, PD, PC hingga ranting. Yang kelima yaitu intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru. Yang keenam yaitu pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana. Yang ketujuh yaitu PGRI menjadi anggota WCOTP, World Confederation of Organization of Teaching Profession. Dan yang kedelapan yaitu menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Regional Conference atau ARC WCOTP. Hal-hal yang mendukung pendidikan nasional dilihat dari hasil Kongres PGRI yang ke-11.
Yang pertama yaitu konsolidasi pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi kependidikan. Yang kedua yaitu perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, PD, PC hingga ranting. Dan yang terakhir yaitu PGRI menjadi anggota WCOTP, World Confederation of Organization of Teaching Profession. Selanjutnya yaitu Kongres PGRI ke-12, di mana Kongres PGRI ke-12 ini dilaksanakan di Bandung, tepatnya pada tanggal 29 Juli sampai 4 Juli 1970. Dengan susunan pengurus besar PGRI pada masa periode ini yaitu 1970 sampai 1973 sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ketua Umum Basyuni Surya Miharja, Ketua 1 yaitu oleh Slamet I, Ketua 2 oleh Maderman BH, dan yang keempat Sekretaris Jenderal oleh AMD Jusuf. Konkus 2 tahun 1972 memutuskan bahwa susunan pengurus besar PGRI harus disempurnakan disebabkan oleh yang pertama yaitu Ketua 1 Slamet pindah ke negeri Belanda, digantikan oleh Ketua 2 Maderman. Yang kedua yaitu Ketua 2 diisi oleh DRS WDF Rindo. Dan yang terakhir yaitu Sekjen AMD Jusuf wafat, digantikan oleh Muhammad Hatta, sebelumnya menjabat Sekretaris Perburuhan. Hasil Kongres PGRI ke-12, yang pertama yaitu perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI, yaitu tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten atau kota madya, sedangkan wilayah anak cabang adalah kecamatan. Yang kedua yaitu administrasi organisasi disederhanakan dan diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir yaitu lambang PGRI dan Mas PGRI dilambangkan dalam bentuk ADART PGRI. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang mendukung pendidikan nasional dilihat dari hasil Kongres PGRI ke-12, yaitu perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI, yaitu tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten atau kota madya, sedangkan di wilayah anak cabang adalah kecamatan. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.